Sebuah toko emas ini bukan sekedar cuma jadi tempat jual beli aja. Dalam skema pencucian uang berbasis komoditas, toko emas punya peran yang strategis, jadi tempat pergerakan barang fisik, dan sebagai pintu masuk transaksi formal, bosku. Halo bosku, kali ini saya mau bahas satu kasus tentang penggeledahan toko emas di Nganjuk, yang mungkin kelihatannya cuman operasi penegakan hukum biasa, kayak berita yang cuman lewat sebentar aja. Tapi biasanya kasus-kasus kecil kayak gini ini justru ngarahnya ke kasus yang lebih besar. Ya enggak? Penggeledahan toko emas Semar yang dilakukan selama lebih dari 16 jam, yang dilakukan sama Bareskrim Polri di Nganjuk, Jawa Timur, ternyata nggak dilakukan di satu titik aja, bosku. Ada 2 tempat lagi, satunya masih di daerah Kabupaten Nganjuk, dan satunya lagi ada di Surabaya. Biasanya, kasus yang penggeledahannya lebih dari satu titik kayak gini, skala persoalannya ini nggak kecil. Karena dari berita-berita yang tersebar, ini adalah kasus pencucian uang dan pengelolaan emas yang berasal dari tambang ilegal. Perputaran uangnya dari 2019 mencapai puluhan triliun rupiah, bosku. Ya, sedikit informasi, toko emas Semar Nganjuk ini lokasinya ada di Pasar Wage Lama, sebelah barat Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Payaman, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Menurut koordinator Pasar Wage Lama ini, toko ini udah dirintis sejak tahun 1976, bosku. Kita lanjut ke pembahasannya ya. Nah, selama penggeledahan, hampir semua barang yang ada di toko ini semua diangkut. Perhiasan-perhiasan emas, dokumen-dokumen keuangan, catatan transaksi, bukti elektronik, semuanya dimasukin dalam kotak. Kenapa sih toko emas skala daerah, barang-barang yang disita sampai sedetail itu? Jawabannya ini baru kelihatan waktu laporan analisis transaksi dari PPATK muncul ke masyarakat. Temuan PPATK ini mengarah ke jalur yang baru. Dari analisisnya ditemukan adanya transaksi mencurigakan dengan total mencapai 25,8 triliun rupiah. Angka ini bisa dibilang gak lazim ya kalau dilihat dari toko emas daerah, apalagi dalam rentan waktu 6 tahun. Hampir setara dengan pendapatan 1 tahun pemerintah di daerah besar. Berarti ini transaksi yang bergerak dengan sangat rapi dong. Karena gak mungkin lolos dari radar kalau transaksinya dilakukan secara normal. Dan dari sinilah kasus ini mengarah ke dugaan tindak pidana pencucian uang. Sumber aliran dana diduga terhubung sama tambang emas ilegal atau tambang emas tanpa izin di Kalimantan Barat. Tambang emas ilegal di Kalimantan Barat ini bukan isu yang baru sih. Lokasinya terpencil, sulit dijangkau. Terus operasinya ini juga sering tanpa pengawasan. Emas yang dihasilkan gak tercatat dan bergerak lewat jalur yang tertutup. Nah, yang sedang diselidiki lebih lanjut adalah apakah toko emas di Nganjuk ini jadi salah satu titik legalisasi emas dari tambang tanpa izin. Direktur Bareskrim Polri ditemukan beberapa barang bukti yang terkait dengan dugaan tindak pidana yang terjadi, yaitu dugaan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana asal terkait dengan secara bersama-sama menampung, mengolah, memurnikan, mengangkut dan menjual emas yang berasal dari pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin. Sebuah toko emas ini bukan sekedar cuma jadi tempat jual beli aja. Dalam skema pencucian uang berbasis komoditas, toko emas punya peran yang strategis,
jadi tempat pergerakan barang fisik, dan sebagai pintu masuk transaksi formal, bosku. Kalau emas ilegal dimasukkan ke dalam buku administrasi, seolah-olah itu berasal dari pemasok resmi. Statusnya itu bisa jadi emas legal di atas kertas. Ya mungkin gara-gara itu, semua dokumen-dokumen di toko ini ikutan disita. Operasi Bareskrim ini gak cuma cari emas ilegal aja, bosku, tapi jejak-jejak dokumentasi kayak catatan pemasok, rincian transaksi pembelian, laporan keuangan, dan aliran kas bank yang gak wajar. Dan semua itu udah dibawa dalam box besar waktu penggeledahan. Setelah penggeledahan, beberapa karyawan toko dimintai keterangan. Bukan sebagai tersangka, tapi mereka dimintai keterangan sebagai saksi. Pemilik toko ini nggak ada di lokasi waktu penggeledahan karena sedang menjalani perawatan medis di Surabaya. Dan rumah pemilik toko ikutan digeledah sebagai bagian dari penelusuran. Ya saat ini penyidik masih belum menunjuk pelaku, tapi arah kasusnya makin terlihat. Kalau menurut saya ya, dalam kejahatan finansial, angka bisa dijadiin indikator seberapa luas jaringan itu bekerja. Nah, kalau angkanya udah di 25,8 triliun, kemungkinannya jaringan ini udah beroperasi dengan sangat lama. Dan volume emas yang udah beredar juga pasti sangat besar. Karena gak mungkin juga kan toko emas kecil bisa sampai di angka segitu dalam waktu beberapa tahun aja. Nah, penggeledahan di Nganjuk ini jadi sangat penting karena data administrasi yang disita bisa nunjukin kasus ini arahnya kemana. Untuk saat ini proses penyidikan masih berjalan. Bareskrim juga udah nyita barang-barang penting, memeriksa karyawan, dan menghubungkan aliran dana dan barang yang menuju ke transaksi keuangan terkait. Kasus pencucian uang yang melibatkan emas atau barang tambang yang lain biasanya emang butuh waktu yang lama. Tapi penggeledahan di Nganjuk ini bisa jadi kunci buat ngumpulin informasi. Tiap kasus kriminal besar selalu punya titik awal. Kadang awalnya bisa dari tempat yang kita nggak kepikiran. Contohnya ya kayak toko emas ini. Di balik etalasenya yang bikin kita silau ini, ternyata investigasi menunjukkan ada aktivitas yang nggak wajar dan nominal yang di luar nalar. Penggeledahan toko emas Semar ini mungkin bisa menuju ke konstruksi kasus yang lebih besar lagi. Apalagi ini soal hasil bumi yang nilai jualnya sangat tinggi, bos. Ya segitu dulu dari saya, pembahasan dari kasus penggeledahan toko emas Semar yang ada di Nganjuk ini. Semoga informasi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Dan saya Novan, sampai ketemu di video selanjutnya.